وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas pada juz yang ke-25 halaman 495 dari Mushaf Al-Quran surah Al-Zukhruf bagian terakhir 74 sampai 89 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى رسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Pada ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 80. Yahsabu boleh dibaca yahsibun, sin di kasrah seperti biasa. Rasuluna boleh dibaca rusuluna, sin disebut seperti biasa. 81 waladun boleh dibaca wuldun. Kalau waladun anak, kalau wuldun anak-anak jamak. Fa'ana boleh dibaca panjang. Fa'ana awwalul abidin. Ada 10 qiraat Quran. 2 membaca ana panjang. Fa'ana panjang. Selain itu 8 ahli qiraat semuanya membaca pendek kalau sambung. Fa'ana awwal. Tapi kalau berhenti semuanya sepakat panjang ya. Fa'ana kalau berhenti panjang. Kemudian ayat 84 wa seperti biasa boleh disebut wa dan ini berulang 2 kali. Kemudian turja'un boleh dibaca yarji'un ayat 85. Kemudian ayat 88 waqilihi boleh dibaca waqilahu. Kemudian fasawfa ya'lamun boleh dibaca ta'lamun dengan ta diganti ya-nya diganti ta. Ini semuanya adalah qiraat mutawatir, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsirnya secara ringkas. Allah mengatakan pada surah Az-Zukhruf ayat 74. Innal mujrimin, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, fi adzabi jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidun, mereka kekal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang berbuat dosa berhak dimasukkan neraka, baik itu muslim maupun itu kafir. Hanya saja bedanya, kalau dia muslim, maka setelah masuk neraka akan dikeluarkan. Kalau dia kafir, maka dia kekal di dalam neraka. Maka setiap ayat yang mengatakan ini kekal, ini pasti yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Al-mujrimin, orang yang berbuat dosa. Ini siapa yang dimaksud? Kafir. Kalau kita orang Islam, meskipun punya dosa, tapi tidak termasuk yang disebut ayat ini. Kenapa? Karena di sini disebutkan khalidun, kekal. Jadi ini konsep kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap orang kafir kekal dalam neraka, setiap orang muslim tidak akan kekal dalam neraka. Kalau disiksa maka sebentar. Ini kaidah. Sehingga semua dalil yang bertentangan dengan kaidah ini harus dipahami dengan kaidah, supaya tidak bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain. Allah mengatakan la yufattaru, tidak diringankan anhum dari mereka siksaannya. Wahum, dan mereka itu fihi, di dalam neraka, mublisun, di dalam siksa mereka itu putus asa. Maksudnya putus asa dari segala kebaikan. Sudah tidak berharap dapat kebaikan. Kenapa? Karena mereka mencoba apapun tidak berhasil. Mencoba pura-pura berkeluh kesah, Allah tidak menolong. Mencoba pura-pura sabar, Allah tidak menolong. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat yang lain, yaitu pada surat Ibrahim ayat 21. Mereka mengatakan sawa'un 'alaina ajazina sabarna, sama saja bagi kita apakah keluh kesah atau sabar di neraka. Malana min mahis, kami tidak akan bisa lari dari neraka. Jadi mereka sudah mencoba. Yuk coba yuk kita pura-pura sabar. Barangkali Allah merahmati kita, hanya mengeluarkan dari neraka. Tidak ada gunanya. Mereka pura-pura teriak terus, keluh kesah terus, tidak ada gunanya. Allah mengatakan wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi mereka, walakin akan tetapi kanu adalah mereka humuz zalimin, mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya ketika Allah memasukkan mereka dalam neraka kekal, itu Allah tidak zalim. Kenapa tidak zalim? Karena Allah memberikan balasan yang setimpal. Kafir itu kan jelek, balasannya ya harus jelek. Islam itu baik, maka balasannya juga harus baik, masuk dalam surga. Jadi Allah tidak zalim, tapi Allah memberikan yang setimpal. Lah yang zalim siapa? Kanum, ya mereka yang zalim. Kezalimannya apa? Kezalimannya adalah menolak kebenaran. Padahal sudah jelas bahwa itu kebenaran. Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Katanya Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Maka dijawab oleh beliau, kalau Al-Quran ini buatan saya, silakan kamu buat satu surat saja yang seperti Quran. Mereka tidak bisa menandingi Quran. Berarti betul bahwa Quran bukan buatan Muhammad. Ini Quran dari Allah. Mereka tidak berkutik untuk melawan, tapi masih nekat kafir. Nah, berarti zalimnya di situ. Nekat berbuat jelek, padahal sudah tahu itu jelek. 77. Wanadau, dan mereka menyeru, ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi, hendaklah memutuskan, maksudnya mematikan, alaina kepada kami, Rabbuka, pemeliharamu. Malik mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian itu makithun, orang-orang yang tinggal, yaitu kekal di dalam neraka. Jadi orang-orang kafir itu setelah dimasukkan ke dalam neraka, mereka merengek-rengek kepada malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Penjaga neraka. Penjaga surga disebut Ridwan, penjaga neraka disebut Malik. Nabi pernah Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj naik ke langit,
Beliau menceritakan, wa ra'aitu malikan khazinan nar. Waktu itu saya melihat malaikat Malik, penjaga neraka. Nah, itu hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Berarti Malik di sini maksudnya malaikat Malik. Maka boleh kita kasih nama anak kita namanya Malik, boleh. Ya. Tapi kalau dia pecah ya, jangan menyalahkan apa anak tadi ya. Bukan, ini tidak sesuatu yang salah, namanya tidak salah. Mungkin didikannya saja yang salah. Liyaqdi alaina rabbuh. Hendaklah kami dimatikan saja oleh Allah. Kenapa? Sudah nggak kuat menahan penderitaan dalam neraka. Pengen mati. Pertanyaan, apakah ini dikabulkan? Tidak. Karena itu malaikat Malik mengatakan innakum gitu. Kalian tetap tinggal di sini disiksa. Tidak akan dimatikan. Dalilnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Fatir ayat 36, la yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak ditetapkan kepada mereka kematian. Allah juga mengatakan pada surah Al-A'la ayat 13, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian mereka tidak mati di dalam neraka, juga tidak hidup. Dan ini juga perbedaan yang kedua antara muslim dengan kafir. Kalau muslim dimasukkan neraka, itu ada masanya hidup di neraka, habis itu mati. Lah kalau mati berarti kan tidak merasakan siksa. Meskipun tidak merasakan siksa karena sudah mati, tapi kan rendah dimasukkan ke neraka. Direndahkan itu sudah satu hukuman. Yang lain-lain sudah masuk surga, sudah menikmati kenikmatan surga, ini masih gosok di neraka, ini sudah kehinaan. Tapi kalau orang kafir, maka selain kekal di neraka, juga tidak mati, tidak hidup. Kalau orang muslim, tidak kekal di neraka, dan mati dalam neraka. Mati dalam neraka. Disiksa dulu, gitu. Begitu sudah selesai siksaannya, nah dimatikan oleh dan mati dulu. Habis itu baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Kemudian Allah menyebutkan kenapa mereka itu berhak dimasukkan neraka. Allah katakan laqad ji'nakum, sungguh-sungguh kami telah datang kepada kalian bil haqqi, dengan kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Walakinna, akan tetapi aktsarakum, kebanyakan kalian, lil haqqi, terhadap kebenaran itu karibun, kalian benci. Nah, ini sebabnya berhak masuk neraka. Disampaikan kebenaran Islam, menolak. Disampaikan kebenaran Quran, tidak menerima. Maka dari sini kita ambil pelajaran. Sifatnya orang kafir adalah menolak kebenaran. Karena itu tidak pantas seorang muslim menolak apa? Kebenaran. Kita namanya manusia, itu penuh dengan lupa dan salah. Kalau kita salah, kemudian diingatkan, maka jangan terus-menerus. Misalnya ada satu kasus, kita naik pitam, marah-marah, akhirnya tengkar sesama muslim, sesama tetangga, satu RT tengkar. Habis itu menyadari, oh ternyata saya yang salah. Nah, jangan dilanjutkan. Minta maaf, mohon maaf, saya khilaf kemarin. Ya. Orang-orang yang sudah saya marahi, saya minta maaf semua. Nah, itu berarti orang muslim sesungguhnya tidak begitu. Tidak berkelanjutan terhadap marah dia. Karena menyadari apa? Kesalahan dia. Rasul bersabda dalam masalah ini bahwasanya orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi saya tampilkan di sini yang riwayat kitab Sunan karena kalimatnya lebih bagus atau kalimatnya menurut saya jarang dibaca orang. Al-kibru, sombong adalah man bataral haqqa, orang yang menolak kebenaran, wa ghamatan nasa, dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi kita salah diberitahu Anda salah. Kita salah paham misalnya, diberitahu Anda salah paham. Nah, maka kita harus menyadari. Oh, saya mengamalkan dalil ini. Oh, dalilnya benar, tapi pemahaman Anda salah. Dan ternyata setelah kita pelajari, oh iya, salah saja. Dalilnya tidak mengatakan seperti itu. Nah, harus diterima. Kemarin saya membaca satu tulisan. Penulisnya adalah dari Tarjih Muhammadiyah.
tapi tidak ditulis siapa ustadznya yang ditulis. Nah, di situ saya menemukan satu kesalahan fatal. Hadisnya benar, tapi kesimpulannya salah. Hadis tentang waktu mustajab pada hari Jumat. Hadisnya mengatakan waktu itu sangat sedikit, terdapatnya antara duduknya imam sampai dengan sholat Jumat selesai. Nah, dari waktu ini di mana kita nggak ngerti. Yang penting antara waktu itu ada waktu sedikit. Hadisnya mengatakan begitu. Tiba-tiba dia menjelaskan, penulisnya ini mengatakan mulai dari duduknya imam ketika istirahat di antara dua khutbah, katanya, sampai dengan sholat Jumat selesai. Berarti, kata dia, doa mustajab adalah ketika imam istirahat di antara dua khutbah. Itulah waktu mustajab. Wah, ini kesimpulan fatal ngawur kan? Hadisnya tidak mengatakan begitu. Dan hadisnya mengatakan sejak imam duduknya imam itu bukan duduk di antara dua khutbah, tapi ketika dia datang ke masjid untuk salat, duduk di atas mimbar. Setelah itu muadzin memandangkan adzan. Nah, dari situ sebenarnya. Tapi dia salah paham. Maka saya kontak teman saya yang dia termasuk Tarjih Muhammadiyah. Ini tulisan saya dapatkan dari Tarjih Muhammadiyah. Tolong bisa ditelusuri siapa ini. Kok tulisannya kayak begini? Ini salah ini. Ini menyesatkan manusia seperti ini. Salah. Alhamdulillah beliau menerima tulisan saya tadi atau pembenaran dari saya tadi. Mungkin beliau akan melanjutkan kepada penulisnya. Karena saya nggak ngerti siapa penulisnya. Nah, kalau penulisnya kemudian ditegur, kemudian mengetahui ini salah, akhirnya dia meralat, besoknya nulis lagi ralat. Ini berarti orang baik. Tapi kalau sudah tahu salah, diberitahu salah, nekat, itu namanya al-kibr, sombong. Itu sifatnya orang kafir. Allah mengatakan walakinnakum lil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kebanyakan kalian itu benci kepada kebenaran. Na'udzubillahi min syarril dzalik. 79. Amron, apakah mereka itu menetapkan amron, suatu perkara? Ini pertanyaannya. Fa'inna, maka sesungguhnya kami Allah mubrimun, kami juga menetapkan satu perkara. Maksudnya, apakah orang-orang kafir itu melakukan satu tipu daya untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau mereka melakukan makar untuk menolak kebenaran, maka kami juga akan membalas makar mereka. Itu maksudnya. Maka ayat ini sama dengan ayat yang lain pada surat Al-Imran ayat yang keempat, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah membalas makar mereka, Allah sebaik-baik pembuat makar. 80. Ataukah yahsibuna, mereka mengira anna, bahwasanya kami Allah la nasma', tidak mendengar sirrahum, rahasia mereka, wa najwahum, dan bisik-bisik mereka. Kata Allah, bala, ya, maksudnya kami mendengar. Wa rusuluna, dan para rasul kami, yaitu para malaikat, ladaihim, di hadapan mereka, yaktubun, mencatat. Jadi Allah menegur orang-orang kafir. Kamu itu malam-malam berbuat makar, ingin membunuh Muhammad, ingin menangkap Muhammad, ingin melemahkan Islam. Apa kalian kira Allah sari sehingga Allah tidak mendengar ucapan kalian, bisik-bisik kalian malam hari itu? Maka Allah, kata Allah, kami mendengar dan malaikat kami menulis. Jadi dua ya. Allah mendengar, berarti Allah mengawasi. Dan malaikat menulis, berarti malaikat juga mengawasi. Diawasi dua, nggak sadar. Nah, untuk kita umat Islam, mari kita ambil pelajaran. Apapun kita lakukan, itu Allah tahu. Apapun kita lakukan, malaikat itu nulis samping kanan, samping kiri. Kalau amalannya baik, ditulis oleh malaikat kanan. Amalannya jelek, ditulis oleh malaikat kiri. Kalau kita setiap saat, setiap detik bisa merasakan dua hal ini, insya Allah kita baik terus, Pak. Insya Allah apa? Kita baik terus. Karena pengen berbuat jelek, teringat Allah lihat. Pengen berbuat jelek, teringat malaikat kanan, malaikat kiri. Jadi berhenti. Maka salah satu ucapan yang terus diucapkan oleh santri-santri kita, diajari oleh guru-guru mereka,
Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah bersamaku. Ini santri-santri kita disuruh setiap hari mengucapkan kalimat Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah bersamaku. Ini supaya jadi masuk dalam alam bawah sadar kita. Sehingga setiap saat itu akan teringat terngiang-ngiang ucapan ini. Sehingga kalau mau berbuat maksiat, mikir-mikir dulu. Ini satu usaha yang sangat bagus dari guru-guru kita, menjaga anak-anak didik mereka supaya mereka senantiasa menjadi orang yang baik. Ini pelajaran penting untuk kita. Allah tidak pernah melupakan perbuatan hamba dimanapun juga, kapanpun berada. Kemudian Allah mengatakan, "Qul katakanlah, in kana jika adalah birrahmani bagi Allah wuldun, ada anak-anak, fa ana maka saya ini awwalul abidin, pertama orang yang menyembah Allah." Maksudnya, seandainya betul Allah punya anak seperti yang kalian katakan, Allah itu punya anak-anak perempuan, itu malaikat-malaikat itu putri-putrinya Allah. Andai betul, saya kata Nabi tetap menyembah Allah, nggak peduli. Kenapa? Memang Allah berhak disembah. Tetapi perkataan ini tidak mungkin. Allah punya anak, mungkin enggak? Tidak mungkin. Kalau saja mungkin, seandainya saja. Itu seperti perkataan Nabi Muhammad. Seandainya Fatimah yang mencuri, saya potong tangannya. Artinya Nabi adil, siapapun mencuri dipotong tangan. Tapi apakah mungkin Fatimah mencuri? Tidak mungkin. Fatimah waliullah mencuri, tidak mungkin. Apakah mungkin Allah punya anak? Tidak mungkin. Allah itu maha kuasa, tidak perlu siapa-siapa. Ini tafsiran yang terkenal untuk ayat ini. Ada tafsiran lain. Imam Bukhari memilih tafsiran yang lain. Qul in kana lirrahmani wuldun. Kalau Allah memiliki anak, fa ana awwalul abidin. Saya pertama kali yang menolak, tidak mau menyembah Allah. Maksudnya, karena Allah itu tidak punya anak, maka saya menyembah Allah. Andaikan betul seperti kata kalian Allah punya anak, saya tidak mungkin menyembah Allah. Kalimat itu juga benar seperti itu. Tapi mengartikan abidin dengan artian orang yang menolak, itu adalah terjemah yang jarang. Namanya abada yang untuk itu artinya yang terkenal apa? Menyembah. Tapi tolong dua tafsir ini karena sama-sama dari para ulama supaya kita tahu supaya tidak mudah-mudah menyalahkan tafsiran yang lain. Jadi seringkali saya mengajarkan tafsir ini, pendapat yang kedua saya sampaikan tujuannya supaya kita tidak mudah-mudah menyalahkan tafsiran lain. Oh, tafsirannya Ramadhan Zaidan berarti salah. Enggak harus begitu. Karena tafsir itu memang sangat banyak sekali, sangat luas. Saya hanya merujuk satu kitab yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Kitab-kitab yang lain jarang saya buka. Paling sering adalah Tafsir Ibnu Katsir. 82. Subhana rabbis samawat, maha suci pemeliharanya langit-langit wal ardi dan bumi. Rabbil arsy, pemeliharanya singgasana. Suci dari apa? Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan, yaitu bahwasanya Allah memiliki anak. Tidak mungkin. Di sini Allah mengatakan Rabbis samawati wal ardi wal rabbil arsy. Kenapa disebutkan singgasana Allah? Kenapa tidak disebutkan yang lain saja? Karena singgasana Allah adalah makhluk yang terbesar. Para ulama mengatakan seandainya seluruh alam semesta ini, langit bumi ini dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti padang pasir dibandingkan dengan gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Betapa kecilnya gelang tadi dibandingkan dengan padang pasir yang luas. Itu perbandingan antara alam semesta yang kecil dibandingkan dengan kursinya Allah yang besar. Terus para ulama mengatakan seandainya kursinya Allah itu dibandingkan dengan singgasananya Allah, itu sama juga seperti gelang kecil dilempar di tengah padang pasir. Kursinya Allah yang sebesar itu seperti gelang kecil. Jadi singgasana Allah itu seperti padang pasir yang luas tadi. Masya Allah. Nggak kebayang betul ini. Kita saja manusia kecil ini hidup di bumi, melihat bumi kayak gede banget. Padahal bumi dibandingkan matahari nggak ada apa-apanya. Matahari dibandingkan seluruh langit bumi sama sekali nggak ada apa-apanya. Nah, dibandingkan dengan kursinya Allah nggak ada apa-apanya, dibandingkan dengan singgasananya Allah apalagi. Nah, maka ini disebutkan secara khusus pemelihara singgasana ya, supaya kita paham betul bahwa Allah benar-benar maha besar.
Kemudian ayat 83, Fadarhum, maka biarkanlah mereka, yahudu, mereka itu melanjutkan kedustaan mereka, melanjutkan apa? Kesesatan mereka. Wa yal'abu, dan mereka bermain-main, hatta yulabu, sehingga mereka berjumpa yaumahum, dengan hari mereka, alladzi yu'adun, yang mereka sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau mereka kafir, biarkan terus kafir sampai nanti mengetahui sendiri bagaimana kondisi mereka di hari kiamat. Kalau sudah melihat neraka, baru mereka sadar ternyata kami memang salah. 84, wa huwa, dan dialah alladzi dzat fis samai, yang di langit, ilahun, yang disembah, wa fil ardi, dan di bumi, ilahun, yang disembah. Wa huwa, dan dia Allah al-hakim, maha bijaksana, al-alim, maha mengetahui. Maksudnya, Allah itu disembah di langit dan di bumi. Di langit disembah oleh para malaikat penduduk langit. Di bumi disembah oleh seluruh makhluk bumi. Mau jin, mau manusia, mau binatang, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tunduknya itu sama dengan apa? Menyembah. Karena kata-kata ibadah, ibadah yang biasa dikatakan menyembah, itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya adalah tadzallul, merendah. Jadi sebenarnya semua hamba itu ibadah sama Allah. Bedanya orang kafir ibadahnya terpaksa, disuruh sakit, disuruh mati. Kalau orang Muslim ibadahnya sukarela, disuruh sholat berangkat ke masjid, disuruh baca Quran buka Quran, disuruh infak rokok kantong, sukarela. Jadi ayat ini bukan berarti Allah itu di langit dan di bumi, berarti Allah di mana-mana, bukan itu tafsiran yang salah. Allah di atas langit, tetapi disembah di langit oleh malaikat dan disembah di bumi oleh penduduk bumi. Kemudian wa tabaraka, dan maha barakah, alladzi lahu mulkus samawati, dan yang memiliki kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang antara keduanya. Wa indahu, dan hanya milik Allah ilmu sa'ah, ilmu tentang kiamat. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah yarji'un, mereka akan kembali, yaitu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya maha barokah? Kata Ibnu Katsir, maha barokah maksudnya selamat dari segala kekurangan atau aib. Jadi Allah itu nggak punya kekurangan. Manusia punya banyak kekurangan. Allah tidak punya aib. Manusia punya banyak aib. Aibnya orang ngaji ya Pak, ngaji ngantuk. Kekurangan itu. Ya, kita akui saja. Makanya kajian di sini kenapa disiapkan roti kayak orang ngantuk, gitu. Nah, makanya ngantuk silakan rotinya dibuka, apa? Jadi roti ini memang disiapkan untuk apa? Obat ngantuk. Sehingga kalau rotinya sudah habis, kok masih ngantuk, boleh minta lagi. Ini panitia harus siap. Panitia kalau nggak siap kasih aja dia. Ya ngantuk-ngantuk nih. Baik, itu maksudnya maha berkah. Tidak ada kekurangan sama sekali. Hanya Allah yang memiliki ilmu tentang kiamat. Berarti kalau ada orang mengatakan kiamat terjadi tahun sekian, pasti bohong. Kalau ada hadis mengatakan ini kiamat akan terjadi tahun sekian berdasarkan hadis ini, nggak usah dicek hadisnya, pasti palsu sudah. Kenapa? Bertentangan dengan ayat Quran. Hanya Allah yang mengetahui kiamat. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kapan kiamat? Maka Nabi Muhammad mengatakan, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Nabi Muhammad orang yang paling mulia dari manusia tidak tahu. Malaikat Jibril, malaikat paling mulia tidak tahu. Kalau yang paling mulia saja tidak tahu, apalagi yang di bawah-bawahnya lebih tidak tahu lagi. Kemudian ayat berikutnya 86. Wala yamliku, dan tidaklah memiliki alladzina, orang-orang yang yad'una min dunihi, mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki asy-syafa'ata, syafaat, yaitu memberikan pertolongan di akhirat. Illa, akan tetapi,
Illa di sini bukan kecuali tadi, akan tetapi manusia kita bil haqqi, orang yang bersaksi dengan kebenaran, yaitu orang mukmin, orang muslim maksudnya. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, yaitu mengetahui kebenaran tersebut, maka mereka yang berhak untuk memberikan syafaat besok di akhirat. Jadi maksud ayat ini adalah semua berhala-berhala yang disembah selain Allah tidak bisa memberikan syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Yang bisa memberikan syafaat hanyalah orang-orang yang syahid bil haqqi. Siapa yang syahid bil haqqi? Orang beriman. Maka syarat bisa memberi syafaat besok di akhirat, syarat pertama harus beriman. Orang kafir tidak bisa beri syafaat. Ada orang tua masuk dalam neraka. Kenapa? Karena kafir. Kemudian dia minta tolong kepada anaknya. Anakku tolong saya diberi syafaat supaya keluar dari neraka. Ternyata anaknya Islam, tapi Islamnya Islam munafik, Islam KTP. Munafik tidak bisa beri syafaat. Karena munafik itu bukan syahidah bil haqqi. Yang syahidah bil haqq adalah orang yang mukmin, yang betul-betul beriman. Wa hum ya'lamun, dia mengetahui bahwasanya kebenaran itu adalah betul-betul kebenaran sehingga dia mengikuti kebenaran tadi. Nah, itulah yang bisa memberikan syafaat. Maka ringkasnya, yang bisa memberi syafaat hanyalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Surat Thaha ayat 109. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzillahu rahman. Yang bisa memberikan syafaat hanyalah yang bermanfaat. Syafaat itu adalah bagi orang-orang yang Allah mengizinkan. Waradiyal qaula, dan Allah meridhai bahwa dia berkata. Kalau tidak diizinkan berkata, tidak bisa berkata, tidak bisa memberikan syafaat. 87. Walakin dan sungguh jika saat tahun engkau tanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunna, sungguh betul-betul mereka akan berkata, Allah yang menciptakan kami. Allah mengatakan fa'anna yufakun, maka bagaimana mereka bisa dipalingkan, yaitu dipalingkan dari ajaran Islam ini, kok pilih kafir. Jadi maksudnya orang kafir itu bodohnya kebangetan. Kebangetannya gimana? Mereka mengakui yang menciptakan mereka Allah, tapi ketika disuruh nyembah Allah tidak mau. Maunya nyembah 7 berhala, 6 di bumi, 1 di langit, kata mereka. Kalau pas sakit, larinya kepada Allah yang di langit. Kalau pas senang, pas sehat, pas mendapatkan nikmat, larinya kepada 6 Tuhan yang di bumi. Jadi misalnya kalau panen raya, panen apa? Padi dan sebagainya. Nah, yang diingat Tuhan-Tuhan yang di bumi. Dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan yang di bumi. Kalau sedang susah, sedang terbelit masalah besar misalnya, maka dia larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh bodoh mereka itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 88. Wa qilihi, demi perkataan Nabi Muhammad. Wa, ini wawu qasam, sumpah. Wa, demi qilihi, perkataan Nabi Muhammad. Ya Rabbi, wahai Rabbu. Apa isi sumpahnya? Allah mengatakan inna haula, sesungguhnya mereka itu qaumul la yu'minun, adalah kaum yang tidak beriman. Jadi maksudnya Allah bersumpah dengan ucapan Nabi Muhammad. Apa isi sumpahnya? Sungguh mereka itu kaum tidak beriman. Sehingga mau didatangkan apapun dalil tidak akan beriman. Mereka sudah mengakui yang menciptakan mereka Allah, tapi disuruh menyembah Allah tidak. Kenapa? Sudah dicap tidak akan beriman. La yu'minun. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, orang yang celaka adalah yang celaka sejak di perut ibunya. Ketika dia masih janin, Allah sudah menetapkan ini calon ahli neraka. Udah nggak bisa apa-apa. Sebaliknya orang yang bahagia adalah orang yang bahagia sejak dalam perut ibunya. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Tapi memang kita tidak tahu. Dulu pas kita janin itu ditetapkan oleh Allah adalah ahli neraka atau ahli surga, kita nggak tahu. Kita bisanya cuma menjaga amalan-amalan surga. Siapa yang menjaga amalan-amalan surga, Allah akan berikan mati husnul khatimah. Siapa yang sering melakukan amalan-amalan neraka, biasanya matinya suul
khotimah. Suka mabuk sampai itu wis mabuk terus ora mandeg-mandeg, ora sadar-sadar. Kanca-kancane sudah mati tetap nekat wae. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Ya ada yang tobat ada, tapi ada juga banyak orang yang tidak tobat sampai matinya. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, maka mari kita jaga kebaikan-kebaikan kita. Pengajian seperti ini termasuk tanda-tanda ahli surga, salat jamaah termasuk tanda ahli surga, baca Quran termasuk tanda ahli surga, dijaga semuanya. Wakili Allah bersumpah dengan ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan Ya Rabbi, yaitu dalam doa. Dalam doa Nabi Muhammad mengatakan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ini sekaligus menunjukkan fadilah berdoa dengan ucapan apa? Ya Rabbi atau Ya Rabbana. Jadi kalau berdoa sebaiknya tidak hanya Allahumma terus. Ini kadang Allahumma, kadang Rabbana. Boleh juga digabung Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi divariasi. Kenapa? Karena ini memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Istilah Allahumma punya keistimewaan, istilah Ya Rabbana juga punya keistimewaan. Maka dua-duanya kita pakai semuanya. Menurut Ibnu Abbas dan juga Abu Darda, keduanya mengatakan Ismullahil Akram Al-Akbar sallallahu. Ismullahil Akbar, nama Allah yang terbesar itu adalah mengucapkan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Artinya kalau kita berdoa Ya Rabbi, Ya Rabbi, maka doa kita lebih mustajab. Ini hadisnya riwayat Imam Hakim. Ini adalah tafsiran yang saya pilih untuk ayat ini. Meskipun ada tafsiran yang lain, tapi saya tidak suka. Tafsiran itu mengatakan waqilihi, dan Allah mengetahui ucapan Nabi Muhammad. Ya Rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Nabi Muhammad mengatakan wahai Rabbku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak beriman. Jadi Nabi Muhammad lagi berkeluh kesah sama Allah. Ya Allah, ini saya sudah dakwah terus menerus, tapi mereka tetap saja tidak beriman. Maka waqilihi maksudnya apa? Allah mengetahui ucapan Nabi Muhammad. Ini kembali ke ayat sebelumnya tadi. Wa indahu ilmu sa'at. Hanya Allah yang mengetahui ilmu tentang kiamat. Wa indahu ilmu qilihi. Dan Allah juga mengetahui tentang ucapan Nabi Muhammad. Maka ini kembalinya ayat 88. Menurut tafsir yang kedua ini kembali ke ayat 85. Waktu Allah mengetahui kiamat dan Allah mengetahui ucapan Nabi Muhammad. Nah, yang jauh sebenarnya saya tidak sepakat. Ini kalimat baru yang sudah dipahami baru saja, nggak usah dikaitkan dengan apa? Kalimat-kalimat yang jauh sebelumnya. Nah, kemudian Allah mengatakan, fasfa, maka longgarlah anhum kepada mereka orang-orang kafir, waqul, dan ucapkanlah salam, ucapan keselamatan, fasaufa ta'lamun atau fasaufa ya'lamun, maka mereka akan mengetahui. Maksudnya keburukan-keburukan orang kafir Nabi Muhammad disuruh untuk tidak membalas dan tidak menggubris, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau dikatakan kamu Muhammad gila, beliau diam. Beliau sedang lewat tiba-tiba dipanggil, wahai mudzamam, wahai orang yang tercela, beliau tidak noleh. Beliau mengatakan mereka sedang mencela orang namanya mudzamam, saya itu namanya Muhammad, orang yang terpuji. Jadi nggak usah ambil pusing. Nah, dari sini kita ambil pelajaran. Kalau ada orang menuduh kita sesuatu yang tidak benar pada diri kita, orang saja digagas. Kalau cocok, maka saya sarankan seperti ini. Kenapa? Ini sikap Nabi Muhammad SAW sesuai perintah Allah. Fasfa' anhum wa qul salam. Ada orang menuduh saya Abu Zaid itu Syiah. Nah, saya harus mikir, betul tidak saya Syiah? Kalau tidak, ya sudah, nggak usah digubris. Selesai lagi. Wa qul salam. Salam saja. Assalamualaikum. Kalau dia mau jawab salam, alhamdulillah. Kalau dia mau jawab salam, malaikat yang jawab salam kita. Ayat-ayat seperti ini banyak sekali disebutkan oleh Allah pada surat Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara oleh orang bodoh-bodoh, mereka hanya menjawab yang baik-baik.
Wa idza sami'u lagwa a'radu anhu. Kalau mereka mendengar sesuatu yang sia-sia mereka berpaling, tidak mendengarkan, tidak panas kupingnya. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amal untuk kamu, amal untuk aku. Salamun alaikum, selamat untuk kalian. La nabtaghil jahilin, kami tidak peduli dengan orang-orang yang bodoh seperti kamu. Surat Al-Qasas 55. Nah, ini kalau mau saya sarankan kita kalau dituduh orang padahal tidak benar, tidak usah diambil pusing. Cukup kita mengatakan saya tidak seperti itu, selesai. Masih nekat ya sudah, bukan urusan. Yang penting sudah kita jelaskan saya tidak seperti yang kamu katakan, selesai. Kalau dia punya takwa, pasti dia akan berhenti itu gitu. Kalau tidak punya takwa, akan lanjut ya sudah, masuk neraka nggak ada masalah, karena urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah katakan fasawfa ya'lamun. Mereka akan tahu, yaitu akan tahu bagaimana akibatnya nanti mereka-mereka yang mengejek dan mencela dan mengkafiri Nabi Muhammad, dan ternyata betul Allah berikan fathu Makkah sehingga mereka semuanya terpaksa masuk Islam. Itulah janji Allah, fasawfa ya'lamun. Betul-betul mereka mengetahui bagaimana akhir urusan mereka waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.